Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kelas 3 tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda dan sifatnya. Pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Siswa memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami. Nah, di alam atau benda alam dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya benda buatan. Apa itu benda buatan? Benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri dari benda. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu volume. Volume adalah disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda tersebut. Kemudian ada yang namanya massa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan juga lain-lain. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tetapi massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana massa adalah berat benda yang dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempatmu. Nah, kemudian benda. Di setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Mari kita bahas bersama-sama dari masing-masing benda tersebut. Nah, apa itu sifat benda padat? Sifat benda padat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Kemudian yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Kemudian ada yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Dan yang terakhir, dapat digenggam. Nah, di sini ada sifat benda padat. Apa saja sifat-sifat benda padat? Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah bentuk. Pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Nah, sifat benda padat yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya, kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Kemudian tanah liat dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Kemudian sifat benda yang keempat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Contohnya, es batu merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Kemudian ada yang namanya kapur barus. Merupakan benda padat
Yang kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Kemudian ada yang namanya benda padat lunak dan ada benda padat yang keras. Nah, benda padat yang lunak itu contohnya ada plastik, tanah liat, dan lain-lain. Kemudian benda padat yang keras itu ada kayu, paku, batu, besi, dan lain-lain. Nah, sifat benda padat yang keenam itu ada benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Nah, apa saja contoh-contoh benda padat tadi sudah Ibu sebutkan. Ada batu, ada kayu, ada batu bata, ada plastisin, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat benda cair. Apa saja sifat benda cair tersebut? Ada yang bentuknya berubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap, masanya tetap, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Permukaan zat cair yang tenang, selalu datar, dapat melarutkan benda, dapat meresap melalui celah-celah kecil, menekan ke segala arah. Nah, tidak dapat digenggam, dapat berubah wujud menjadi padat ataupun gas. Nah, apa saja sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu ada gelas, ada mangkuk, dan ada botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Kemudian ada yang sifatnya kedua memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Kemudian massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Kemudian ada sifatnya yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun. Ada juga kita bisa lihat pada air sungai yang mengalir dari hulu pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Nah, kemudian ada permukaan zat cair yang tenang dan selalu datar. Maksudnya, permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air yang pada botol dimiringkan, permukaannya akan tetap selalu datar. Kemudian, ada zat cair yang dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Yang ketujuh, ada zat cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil ini disebut kapilaritas. Nah, yang ketujuh, ada zat cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil lagi. Itu contohnya sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Kemudian sifat yang kedelapan, menekan ke segala arah. Maksudnya, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Nah, ada sifat yang kesembilan, yaitu tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda zat cair yang hanya bisa disentuh. Nah, kita akan masuk ke dalam sifatnya yang ke-10. Zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Contohnya, air ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka akan berubah menjadi padat, yaitu es batu karena kita bekukan ke dalam kulkas. Kemudian, minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Nah, apa saja contoh benda-benda cair tersebut? Ada air, ada minyak goreng, ada madu. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan masuk tentang benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana, contohnya adalah udara yang kita hirup. Sifat benda gas, bentuk dan volumenya berubah, menempati ruang, menekan ke segala arah, tidak dapat digenggam namun bisa kita rasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair ataupun padat. Benda gas tidak dapat dilihat. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian,
Kita perhatikan contoh berikut. Ada seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda, maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Kemudian yang kedua, menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon tersebut. Kemudian yang ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat dari saat kita meniup balon, pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Mengapa demikian? Karena balon meletus, dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara yang ada di balon, maka terjadilah balon tersebut meletus. Kemudian yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Apakah kita bisa menggenggam udara? Tidak, karena hanya kita bisa merasakannya saja. Kemudian yang kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun di pagi hari, merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang keenam, ada benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa benda gas yang kita lihat, yaitu asap dan juga awan. Contoh-contoh benda gas tadi selain yang sudah kita sebutkan atau mungkin kita ulas kembali, ada udara, ada asap, ada awan, ada uap air, dan ada juga LPG. Apa itu LPG? LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama dari hasil pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Jadi, benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Kemudian, benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas, yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, itulah pada pembelajaran kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.